Halo adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari adik-adik semua kita pada kesempatan pagi hari ini sebelum memulai aktivitas kita di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita mengawali hari ini dengan saat teduh sejenak di mana tema kita pada kesempatan pagi hari ini ialah pengharapan. Bacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani 6 ayat 19. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di hari kemerdekaan bangsa dan negara kami Indonesia ini, kami boleh kembali bersekutu bersama untuk merenungkan firman-Mu. Jika sebentar ya Tuhan, kami akan bersama membaca dan merenungkannya. Berkati ya Tuhan, agar firman yang kami baca dan renungkan ini menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin berpengharapan di dalam Engkau saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman kita diambil dari Ibrani 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19, demikianlah bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sekali lagi, pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kalau kita mendengar kata pengharapan, ini sebuah kata yang agak sulit dicerna. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah hal di mana kita menaruh harapan, menaruh cita-cita kita, ya, menaruh hati kita agar apa yang kita harapkan itu terwujud. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, adik-adik, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk berpengharapan. Karena pengharapan itu seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ketika kita memiliki pengharapan, kita punya cita-cita, kita punya apa yang ingin dicapai di masa depan, maka itu akan mendorong diri kita untuk lebih baik dari hari ke hari. Sama seperti ketika kita mengingat di 79 tahun yang lalu di hari ini, para pejuang kemerdekaan, para pemimpin bangsa kita pada saat itu, mereka memiliki pengharapan bahwa pada suatu waktu, suatu hari, suatu saat, bangsa dan negara Indonesia ini menjadi sebuah negara yang merdeka. Negara yang mampu menentukan nasibnya, langkahnya sendiri, dan bangsa yang bahkan mampu bekerja atau bahkan tidak lagi di bawah kekangan para penjajah. Nah, itulah yang mendorong mereka untuk terus berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia di dalam segala cara. Lewat cara-cara diplomatis, dengan perundingan-perundingan, bahkan lewat cara-cara konfrontasi atau peperangan kontak senjata di lapangan. Nah, itu menjadi sebuah sauh yang kuat, sebuah dorongan yang menguatkan jiwa kita untuk terus maju ke depan. Nah, sebagai orang Kristen, rekan-rekan, adik-adik semua, maka pengharapan itu harusnya diletakkan kepada siapa? Diletakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sauh atau jangkar, kalau itu menjadi kuat, maka kapal itu tidak akan bergerak, karena dia akan mengaitkan kapal itu dan membuat kapal itu tidak terlalu jauh posisinya. Kita juga seperti itu, berpengharapan di dalam Tuhan. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman teguh di dalam Tuhan, yang mendorong kita sebagai anak-anak untuk terus maju ke depan, melakukan tugas dan panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Nah, adik-adik, melalui perenungan ini kita diajak untuk meletakkan harapan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berjanji untuk terus menolong kita dan terus menyertai kita untuk bisa terus maju. Bagaimana cara kita bisa menaruh pengharapan pada Tuhan?
Seperti para bapak-bapak bangsa dan para pemimpin kita yang sampai hari ini terus berjuang untuk memerdekakan bangsa kita, melepaskan bangsa kita dari segala ancaman, segala tantangan, maka kita juga harus terus berjuang untuk terus mengerjakan panggilan iman kita sebagai pelajar, dengan mau belajar, mau terus membaca firman Tuhan, dan mau menolong orang-orang di sekitar kita untuk semakin mengenal Tuhan. Dengan hal-hal itulah kita bisa menjadi anak-anak yang menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, yang akan terus menolong kita menjadi anak-anak yang merdeka, menjadi anak-anak yang terus maju dan beriman teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan untuk menaruh pengharapan di dalam Engkau saja. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak yang meletakkan cita-cita kami, pengharapan kami, segala apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, dan mendorong diri kami untuk terus maju ke depan, menjadi anak-anak yang hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka!